Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarman, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Sini untuk koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. 1. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Peran pendidikan diibaratkan seorang petani yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, berorientasi pada anak kita agar bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa, atau dengan kata lain merdeka belajar. Tapi kebebasan bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berarti dengan isi dan irama. Refleksi filosofi nasional Ki Hajar Dewantoro sebagai guru, saya meyakini beberapa hal ya sebagai berikut. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 sebagai guru, saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Pengajaran sama dengan pendidikan. Pengajaran adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik secara klasikal, ceramah dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui KKM. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Pemberian sanksi hukuman kepada peserta didik dapat merubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Namun, sesudah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya pribadi tentang pendidikan pengajaran. Ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran underwis itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1. Tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa. Lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Hal ini dilakukan dengan kunjungan rumah atau home visit. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran
yang bervariasi, baik berupa gambar, video maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Sehingga banyak hal yang coba saya terapkan agar kelas saya satu. Saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakini diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya bermain ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan adat 21 mereka. Keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti luhur yang baik. Saya sebagai guru selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapan anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan teladan bagi guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sun Tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak-anak didik saya. Ingadyo Mangun Karso, di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta Tutwuri Handayani, dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Demikian kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat.